Saya ketemu guru saya ya, dan memang ada salawat itu. Guru saya sini belum pernah ngamalkan. Tapi saya diberi kitab, suruh menulis sendiri. Saya tulis dalam keadaan gemetar. Menulis itu gemetar. Guru saya katakan, ingat, jangan banyak-banyak, 3 kali paling banyak. Kamu nanti tidak kuat. Dia ahli riyadhah. Dia melek 7 hari 7 malam biasa. Dia ngerogosok mau biasa. Sepi angin biasa, maafnya. Dia adiknya daiyah besar nasional. Kemudian tiba-tiba ketemu saya, aduh ya, saya nulis gemetar. Terus saya baca, baru saya baca 3 kali, kepala saya mau meledos ya. Kemudian saya tekad, saya itu orang mati. Saya baca 7 kali, saya ambruk tidak kuat. Nah itu, tapi kalau kuat ambruk ya pelan-pelan jangan. Maka jarang berani mengamalkan ini. Tapi kalau kuat, insya Allah ampuh sekali. Itu. Tapi ada orang yang mampu membaca 1000 kali. Tuh. Mengapa bisa? Karena jiwanya telah mampu. Karena ilmu itu ada yang dilakoni harus minimal punya kemampuan spiritual sekian. Dikata orang Cina, jurus matahari ke-9, 10, wahai muridku, kamu tidak bisa menerapkan sebelum kamu punya ilmu yang ini. Kalau umum, Einstein pernah berkata dalam bukunya, buku saya ini jangan dipelajari sebelum 10 tahun yang akan datang. Karena pengetahuan hari ini belum mencapai ini, Anda tidak akan bisa menerima cara berpikir ilmu ini. 10 tahun kemudian setelah saya karang ini, pelajarilah buku saya ini. Ini teori matematika itu sekarang. Ini juga begitu. Tidak kuat ini melakukan ini. Nah, kemudian tapi luar biasa, saya baca sekali aja mandi ya ini. Ya, tapi kalau banyak kamu jangan nanti. Kamu tidak kuat silakan nanti. Ini ada. Dan ini banyak nur-nur robaniyah. Nah, ini nanti ya biar dibimbing sendiri. Ini Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Semua akan proses alamiah. Kalau belum waktunya dipaksa. Mendidik orang seperti orang Sunan Kalijogo, Sunan Bonang diikuti aja. Diikuti. Dia masih sudah diramak, biarkan saja. Satu saat diderok, sudah saatnya terjadi proses yang telah direncanakan. Akhirnya Kalijogo merampok Sunan Bonang. Disitulah ditunjukkan ijabahnya Allah. Sunan Bonang kun kolang aling Dimas tertarik saat Kalijogo, timbang golek masih kan golek dongone nggawe mas. Inilah prosesnya. Jadi mencari muridnya sulit, mengambil murid bertahun-tahun dipelajari. Kalau muridnya ampuh, muridnya elek ya tinggal ngalih aja kesuwen nggih. Para hadirin sekalian, golek guru angel, golek murid ya angel. Golek guru yang luar biasa sulit, golek profesor doktor angel. Golek murid yang cerdas dengan IQ di atas 150 sulit sama. Dan saya pernah ketemu Insinyur Padiko, IQ-nya 180. Dia logaritma apal, kan ya kelar sudah. Coba kalau orang yang ahli matematika, logaritma itu pun gila. Dia apal logaritma itu. Akhirnya ada lagi di atasnya. Saya lupa namanya, doktor siapa itu? 220. Orang yang seperti gendang sudah. Terlalu cerdas, dia sudah tidak bisa mengendalikan dia. Nah, lupa. Tapi kalau sudah tidak membicarakan sesuatu sangat luar biasa. Ada di Indonesia itu yang mencapai 220. Tapi dia tidak masyhur seperti Pak Habibie. Kalau Pak Habibie berapa saya nggak tahu. Itu saya mau ngetes diri saya tidak takut. Jangan-jangan saya itu hanya 50 takut saya. Wes anggur gak tak tes saya. Seperti tes kesehatan kan takut dulu saya itu. Saya ini kangen kalau tidak ke Prodia saya kangen. Dulu takut saya mau tes kesehatan. Jangan-jangan saya punya penyakit atau takut. Lah sekarang mau tes ke IQ, jangan-jangan saya goblok, nggak wani tes saya. Padahal di download semua saya tes IQ-nya. Semua mulai TK sudah saya tes semua. Dan itu adalah rahasia pribadi. Tidak boleh dibocorkan. Berapa IQ seseorang? Tidak boleh dibocorkan, itu rahasia pribadi. Kalau saya takut tes itu sendiri. Para hadirin yang hormati. Inilah hubungannya lahiriah sama dengan batinnya. Guru sangat menentukan, metode sangat menentukan. Nah, kalau sudah alat tidak ada, karena sulitnya mencari sarana-sarana, amalan apa saja sulit, zikir sulit digunakan karena tidak ada gurunya, Al-Quran sulit digunakan untuk usul. Kalau untuk amal bisa. Fungsi amal dengan fungsi transportasi beda. Seperti mobil, fungsi aset apa fungsi transportasi. Kalau fungsi aset
syarat aset adalah BPKB, STNK. Tapi kalau syarat transportasi tidak perlu BPKB, cukup STNK dan driver yang punya RBUS atau STNK. BPKB bukan syarat transportasi, syarat aset. Begitu amaliyah, ini jadi amal atau jadi torikoh. Kalau jadi amal, angger syarat rukunnya dilakoni, niati bener, jadi amal. Tapi kalau dari transportasi, dari jalan torikoh kepada Allah, tidak. Di samping niat harus ada murabun, penuntun yang mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus, kalau enggak bisa. Maka akhirnya sholawat ditakliflah sholawatul wahidiyah oleh mayat. Dan tadi katakan fadilah macam-macam. Alhamdulillah, fadilah sholawatul wahidiyah ini untuk makrifat kepada Allah. Redaksinya jelas, ada untuk diberi makrifat kepada Allah. Tapi alhamdulillah, di samping diijabahi oleh Allah, hatinya makin lunak, orang yang nakal makin lunak, hajatnya diijabahi. Banyak orang yang utangnya banyak, saya suruh mempeng hasil. Alhamdulillah. Bahkan saudara ini dari Bali, ini masih Hindu, ini mampu semua. Tokoh-tokoh di sana setelah diberi mantra sakti dijabai Allah, bisa menolong orang lain. Alhamdulillah. Ada orang 30 atau berapa saya nggak tahu ini ya. Ya mudah-mudahan ini siapapun mau nerima, gampang. Ada satu peristiwa, ya saya ingatkan untuk keyakinan saja. Anak Jakarta, anak muda, maghrib nangis di muka saya, dan hujan deras, pakaian putih-putih, 2 anak cantik dan tampan. Saya buka, kamu siapa? Kok nangis? Saya Linda Yai, ini suami saya dari Jakarta. Masuk. Saya tanya, kowe sopo? Saya tidak bisa bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia. Ya masuk. Ada apa kamu? Saya punya utang 2 miliar Yai. Loh, kamu anak muda, belum punya anak, masih hamil Yai. Kok punya 2 miliar gimana ceritanya? Saya adalah biro travel, saya mau tiket Garuda, tiket ini. Setelah saya ambil, tidak ada perjanjian, bisa saya kembalikan Yai. Ternyata saya ngambil banyak, tidak saya kembalikan, jatuh utang, yang terakumulasi. Wah silakan. Terus saya diputus kerja dan saya akan dituntut penjara. Ya pilih mana, mati di penjara atau mati riadoh, sudah kita aja. Di penjara mati nanti, riadoh mati riadoh saja. Udah baca ya Sayyidiroh 60.000 kali, insya Allah kamu nanti dijabai Allah, pulang. Setahun kemudian datang persis sama, menangis lagi. Loh kok masih menangis? Belum bisa nyaur utang? Tidak Yai, saya nangis bahagia ini, utang saya lunas semua. Lah kok ajaib, gimana ceritanya? Diceritakan ya. Nah kan saya mempeng ketemu namanya Jewan, mungkin nanti ada Jewan atau kakak-kakaknya itu. Jewan itu dulu pernah dari pembantunya Pak Hamzahas presiden. Ini juga dulu kepepet uang, akhirnya mujadah dia dapat jadi kaya raya juga. Ditolong, oh ya saya tolong. Kamu nanti Garuda sabelnya, Merpati sabelnya, Mandala sabelnya, supaya kamu bisa ngambil karcis lagi untuk jual. Nah, pertolongan mampu akhirnya bisa jadi mau utang dan kaya, bikin travel di mana-mana. Itu ya Allah. Ini ditanya banyak peristiwa ini. Maka saudara-saudara, kalau mau mempeng insya Allah. Nah, ini orang Bali dan alhamdulillah ini saya undang beberapa saudara kita yang diijabai Allah. Ada yang itu Bupati Tulungagung, ini kemarin Pak Sahri Mulyo. Ini mudah-mudahan alhamdulillah jadi. Ya, ini ada calon wali kota Kediri ini, Pak Samsul ini. Ini sedang mudah-mudahan juga jadi. Diijabai Allah SWT. Bukan saya yang jadikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada caleg-caleg banyak ini. Ada dari Gerindra, ada dari PKNU, ada dari ya apa itu Hanura, banyak. Wahidiyah tidak berpolitik. Siapapun yang mau mengamalkan sholat wahidiyah tetap saya dukung dan saya perjuangkan. Saya tidak tahu dia partainya apa, dia agamanya apa, asal mau mengamalkan wahidiyah saya dukung tanpa imbalan apapun juga. Karena ini perjuangan. Dan saya larang semua pengamal, jangan mengharapkan pemberian orang lain.
Janganlah menerima bantuan orang saat kamu baru menolong orang lain. Itu namanya transaksional. Kamu akan kepleset menolong orang karena butuh kembalian. Tolonglah dengan ikhlas. Dan ketika kau butuh, kau bisa minta tolong tanpa ada hubungannya dengan saling memberi. Itulah persaudaraan. Seperti orang mau kawin sudah kasih mobil, ini transaksional namanya. Kapan ya kawin? Karena zatiannya. Besok jadi bojone sejeneh petungnya. Ini filsafat saya. Maka jangan sekali-sekali menerima bantuan saat kamu itu apalagi dengan sangat besar sekali. Siapapun alhamdulillah. Ya banyak yang kita utang. Tadi katanya Bupati Tebu juga hadir, tapi belum ketemu saya. Kalau Bupati Sorolangun nanti izin tidak bisa datang, hanya diwakilkan. Buat tinggalnya, dan juga karena ada mendadak, ya itu alhamdulillah. Ini banyak dan mudah-mudahan nanti akan banyak lagi orang-orang yang minta dengan wajah. Bahkan putra pengamal Wahidiyah akan muncul di tokoh-tokoh masyarakat nanti. Ya mudah-mudahan. Tadi saya katakan hati-hati. Saat nanti diangkat oleh Allah, perjuangan kita menjadi besar. Jangan lupa kapal dengan pelabuhannya, jangan lupa pesawat terbang dengan landasannya. Kamu tidak akan bisa kembali lagi kalau lupa dengan pelabuhan. Dan tidak mungkin kapal itu bongkar muatan tanpa di pelabuhan. Tidak mungkin pesawat terbang turun tanpa di bandara. Tidak mungkin kau jadi orang besar lupa asalnya, akan hancur nanti. Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa banyak tadi saya sampaikan di malam. Umat Islam pernah diangkat derajatnya setinggi langit di Timur Tengah. Dunia dikuasai, ilmu pengetahuan dikuasai. Lupa. Akhirnya tempurung umat Islam jadi bulan-bulanan hari ini. Lihat dia Timur Tengah isi tarung. Dulu pernah diangkat Allah. Perjuangan dari seorang, 2 orang, 3 orang. Kemudian zaman Umar bin Khattab, zaman Ali, Yazid bin Muawiyah, Abu Sufyan, terus sampai zaman Ar-Rasyid. Dunia dikuasai ilmu pengetahuannya. Kita sama Wahidiyah, dari 1 orang, 2 orang, 3 orang. Mulai pendidikan, kita membuat perusahaan, kita bikin sekolah di mana-mana, bikin pondok, bikin universitas. Kita merencanakan di Malang akan pondok ada, bahkan universitas. Di Kedung akan universitas. Di Solo kita sudah punya masjid, akan bikin sekolah di mana-mana. Dan akan muncul remaja-remaja Wahidiyah yang akan potensi memenuhi ya kehidupan berbangsa. Tapi ingat wahai pengalaman Wahidiyah, kita terutama saya sendiri jangan lupa kepada Allah SWT bahwa itu semua adalah dari Allah. Lupa dari Allah akan diambil. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jarang siapa yang syukur, insya Allah akan dilipat gandakan. Tapi orang kufur akan. Para hadirin yang hormati, kalau kita lihat di negara kita terus kacau balau, syukurnya kurang ini marah terus. Mari kita doakan mudah-mudahan tokoh-tokoh sanul ini diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu, sehingga sejalan seiring membangun bangsa kita, rakyatnya makmur dan aman, bisa ibadah dengan baik. Inilah doa kita. Para bapak, para ibu yang hormati, alhamdulillah Wahidiyah kalau dipempeng betul diijab oleh Allah. Banyak saudara kita yang mempeng, dibuka ainul basirohnya, awas ampuh dan sebagainya. Banyak peristiwa ini di Wilingi pernah terjadi, di mana-mana banyak, seperti dukun dada ampuh. Saya jurkan Sumariadoh, saya selama 20 tahun banyak membicarakan tentang organisasi manajemen. Saya kembali itu basic rohani kita gali, sehingga muncul rohaniawan. Dulu pernah ada seorang wanita yang ahli mujadah, sehingga dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Ketika mujadah ya Sayyidi ya Rasulullah, tidak sampai 100 kali hadir Rasulullah SAW. Apa kau manggil saya, ada hajat apa? Kemudian dia matur. Mana sekarang petapa wanita seperti Rabi'ah Adawiyah tidak ada. Mari kita akan kehilangan ini. Semua sarjana S1 S2 pandai-pandai, didong sekarang pandai semua. S2 juga banyak, S3 hampir ini. Tapi akan ada yang hilang rohaninya nanti. Kalau yang hilang ini sudah malapetaka. Karena mari dalam sidang pramu kembali back to basic. Sebelum Allah memperingatkan kita, mari kita riyadhah. Mengurangi makan, mengurangi tidur, insya Allah
Barang siapa yang menghambakan kepada Allah, dunia akan menghambakan diri pada orang itu. Diperintah oleh Allah, wahai dunia, hambalah kepada kekasihku itu. Semua akan datang. Dan barang siapa yang meninggalkan, akan ditinggal oleh dunia ini. Banyak terjadi. Alhamdulillah di Donglo juga dicukupi Allah sebetulnya. Cukup di Donglo ini. Mengapa saya bekerja? Ini tarbiyah. Sehingga besok kalau saya tinggal, Donglo bisa mengembangkan. Cukup Donglo ini. Alhamdulillah, tahtu binina. Dana cukup untuk perjuangan. Yang kurang SDM. Mau bikin sekolah perguruan tinggi. Saya mau bikin sekolah tingkat 6, tingkat 7. Kampus tingkat 6 ke 7 sudah sedang. Saya mungkin jangan ngajukan wali kota. Sodir sudah kita datangkan. Alhamdulillah. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ada perintah kita membangun sistem. Kalau tidak kita bangun, bagaimana nanti setelahnya? Nah, inilah kita membangun tugas kita. Jadi nyata perintah. Hasil alhamdulillah, hasil ya alhamdulillah. Udah. Wong dulu gak duwe, saya gak duwe, wis nyapa digandoli. Benar kan? Kalau gak nih ndonga aja biar datang lagi. Para hadirin yang hormati. Insya Allah nanti. Kalau saya turuti, masalah saya. Tahtu binikmah, saya itu tidak pernah minta bantuan. Tapi alhamdulillah rezeki saya banyak sekali. Rekening saya sering datang, saya tidak tahu dari mana datangnya. Kadang-kadang tidak kenal siapa orangnya itu. Ya betul. Ya tak dongane muga-muga yang beri saya dijawab oleh Allah SWT. Mudah-mudahan orang yang pernah ketemu saya dijabahi Allah. Mudah-mudahan orang yang pernah ingat dengan saya doakan dia. Mudah-mudahan orang yang pernah bertemu, orang yang pernah bertemu saya doakan dia dari Allah. Ingat saja saya doakan insya Allah. Hanya tingkat ingatnya sejauh mana dia itu tersandar semua. Ingat juga tingkat-tingkat. Nah, kualitas ingatnya, nah, itu tingkat-tingkat. Semua didoakan sesuai dengan tingkat ingatnya. Maka saya pernah kelakar dengan pramu saya. Saya harus menyintai Anda. Dan Anda jangan mengharap cintaku pada kamu. Cintaku pada kamu, saudaraku, seukuran cintamu kepada saya. Itu saya sampaikan. Jangan terlalu menuntut lebih. Cinta murni selama Anda tidak cinta dengan saya. Ini pramu saya. Ini ada Pak Jahudin. Begitu Rasulullah sama. Ingin dicintai Rasulullah, kita harus sejauh mencintai Allah SWT. Sejauh mana, seberat apa cinta kita pada Nabi, Nabi akan mengimbangi cinta kita itu. Sejauh mana kita ikhlas kita mengabdi kepada Allah, Allah akan memberi seukuran itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal walaupun satu biji atom, akan dibalas kebaikan sebiji atom. Barang siapa beramal kejelekan sebiji atom, maka dia pun akan dibalas. Barang siapa menyintai Allah seukuran atom, Allah akan juga mencintai. Itulah para hadirin yang kami hormati. Maka bagaimana kita mendekat pada Allah Subhanahu wa taala? Ya mudah-mudahan kita dijadikan Allah pecinta-pecinta Allah SWT. Saya pernah, memang saya selama ada kiai, saya banyak bisikan ekonomi, organisasi, sehingga pengamal menjadi gelisah, tidak cocok dengan yang diajarkan. Donglo mengajarkan hubbullah, tidak hubbud dunya. Mbah Yai Ma'ruf tidak suka dunia, cukup. Walaupun kiai sudah terkaya, mbah saya sudah terkaya. Orang Jawa belum ada punya mobil, dia siapa mobil. Tapi sederhana hidupnya. Ayah saya juga sederhana. Banyak diberi, tidak mau. Pernah diberi 5 hektar di Malang, jadi tolak. Tidak baik. Nanti ngiroyokan anak-anak saya. Ayah saya. Kemudian saya berjuangan, saya bangun ekonomi. Sehingga kelihatan seperti saya mati-matian harta. Pengamal mulai gelisah. Romo Yai kok ternyata hubbud dunya. Tapi tidak berani ngomong dengan saya. Ya saya nggak tahu. Orang mulai kacau. Wah, tidak seperti Mbah Yai. Nggak cocok yang diajarkan. Yang diajarkan ketuhanan. Tapi yang bicarakan harta demi harta. Pekerjaan. Saya nggak tahu. Satu saat datang pada saya, orang itu menangis. Saya mohon maaf Yai, selama ini saya berprasangka jelek pada sampean. Saya melihat sampean kok bicara harta, senang harta, membangun ekonomi, seolah-olah pikiran sampean dipenuhi harta.
hanya senang pada harta. Padahal wali-walinya Allah semua itu tidak ada yang suka harta. Apa sama sekarang sudah tidak suka Allah Taala? Itu saya bertanya pada itu. Lantas saya temui Mbah Ma'ruf, ada yang temui Nabullah Khidir. Kamu jangan suudzon. Soal orang itu bicara harta belum tentu dia minta maaf dengan saya. Ya terima kasih. Memang saya orang yang masih jauh dengan Allah. Hati saya terlibat harta. Barangkali dengan peringatan sampean saya akan saya lepaskan ini. Mudah-mudahan saya doakan. Saya memang membicarakan harta setiap hari, membangun ekonomi perjuangan. Doakan hati saya tidak terpaut. Tapi saya kalau bicara masih keras sekali, lebih dari Cina saya. 1 rupiah saya kejar. Kalau ini bicara masalah sistem. Tapi kalau sudah bukan bagiannya, sudah. Dulu tidak ada, ya tidak ada. Maka saya tidak pernah mengejar siapa yang hilang. Diutang orang 16 ya sudah saya hilangkan. Tapi kalau masih kasus dalam teori ya saya kejar. Wajib kamu administrasi harus tertib. Tapi kalau sudah ya sudah. Maka mari kita diantaranya kita harus bergelimangan dengan harta, mau kerja tapi hati kita jangan terpaut para hadirin. Kalau terpaut namanya sudah terpedaya para hadirin. Ini teorinya, kenyataan sulit. Kehilangan puluh juta gak iso turu wengi. Kehilangan, saya pernah dicoba Allah. Saya terang-terang, saya manusia. Ketika saya mulai mengembangkan, saya coba uang saya ke dolar. Uang belum banyak, masih berapa miliar saja. Tempuruk ini. Semalam tidak bisa tidur saya. Istri saya tercinta itu, sudahlah. Kalau uang bukan miliknya, nanti kan ya kembali lagi. Kalau miliknya tidak, saya tidak bisa tidur semalam.